Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita sebagai umat yang beriman, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah masa pandemi seperti ini kita masih dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan, khususnya pada hari ini, yaitu pada hari kedua kegiatan Matsama di Madrasah Aliyah Al-Ihsan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah memberikan jalan yang cukup terang dan benderang kepada kita semua, sehingga kita sebagai umatnya dapat menikmati kemerdekaan kita sebagai individu, kemerdekaan kita sebagai umat untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Adik-adik peserta Matsama yang sangat-sangat kami cintai, perkenalkan dulu, di sini nama saya yaitu Bapak Hamim Trijoko. Pada hari ini saya diberi amanah oleh madrasah untuk menyampaikan materi tentang jurusan atau penjurusan dan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Ihsan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, izinkan saya untuk melepas masker supaya suaranya lebih jelas. Namun demikian, dengan melepas masker ini bukan atau tidak mengurangi kami dalam mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, kita lanjutkan tentang materi jurusan dan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Ihsan. Adik-adik peserta Matsama M Al-Ihsan yang kami cintai, Madrasah Aliyah Al-Ihsan adalah bagian integral dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda yang didirikan oleh beliau Syekhina Kiai Haji Habib Ihsanuddin kurang lebih sekitar tahun 1960-an, mungkin lebih tepatnya yaitu 1963. Jadi usia Pondok Pesantren Al-Huda itu sudah lebih dari setengah abad. Dan dari usia yang sedemikian panjang ini, Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda sudah memiliki dan mendirikan beberapa lembaga, termasuk Madrasah Aliyah Al-Ihsan. Madrasah Aliyah Al-Ihsan yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda memiliki dua jurusan, yaitu jurusan
ilmu pengetahuan alam dan jurusan ilmu pengetahuan sosial. Dari kedua jurusan ini Madrasah Aliyah Al-Ihsan sudah menghasilkan berbagai macam prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan oleh kita semua. Di antara berbagai macam prestasi-prestasi tersebut yaitu alhamdulillah dari tahun ke tahun kita selalu mendapatkan juara dalam berbagai macam kompetisi, apakah itu kompetisi sains atau kompetisi dalam bidang olahraga. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu prestasi-prestasi tersebut karena prestasi atau bagian itu bukan kami yang menyampaikan. Peserta matsama yang kami banggakan dari dua jurusan tersebut yaitu IPA dan IPS, tentu ada banyak atau tidak bisa terlepas dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam kami mengelolanya. Namun dengan berbagai tekad, semangat, dan dorongan penuh dari stakeholder yang ada, alhamdulillah dari dua jurusan tersebut, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, sudah menghasilkan berbagai macam prestasi yang bisa dibanggakan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran atau metode kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Ihsan. Peserta matsama yang kami banggakan, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, sebagaimana aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sampai detik ini kita masih diberi rambu-rambu untuk tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran secara langsung dengan para siswa. Lantas bagaimana metode pembelajaran yang paling efektif dari para guru untuk disampaikan kepada para siswa semua? Nah, disinilah kami akan menyampaikan. Peserta matsama yang kami banggakan, setelah munculnya wabah COVID-19 di berbagai negara, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan Nasional yang menganjurkan untuk seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus melaksanakan jaga jarak, harus melaksanakan protokol kesehatan, dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Setiap institusi atau madrasah, sekolah pun dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif. Sayangnya, tak semua institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai untuk melaksanakan pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari berbagai madrasah atau sekolah tersebut masih belum bisa menyesuaikan karena kendala-kendala sarana maupun prasarana. Akan tetapi dengan kalian belajar di Madrasah Aliyah Al-Ihsan ini, jangan khawatir. Bagi Anda atau bagi kalian yang masih bingung untuk menemukan model pembelajaran seperti apa yang pas sesuai dengan masa pandemi ini,
kami dari Madrasah Aliyah Al-Ihsan sudah menyiapkan berbagai macam strategi. Yang pertama, 1. Metode pembelajaran apa yang disebut dengan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran nomor 4 dari Menteri Pendidikan Nasional tahun 2020. Proyek based learning ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar atau kepada para siswa untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, dan berempati dengan sesama. Menurut Mendikbud atau Menteri Pendidikan Nasional, metode proyek based learning ini sangat efektif untuk diterapkan bagi para siswa dalam membentuk kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok kecil dalam belajar untuk mengerjakan proyek atau tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, kemudian untuk saling bereksperimen, melakukan uji coba, dan melakukan atau menemukan atau mendapatkan inovasi-inovasi yang terbaru. Metode pembelajaran ini sangat cocok bagi para siswa yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentu juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi, nanti kalau kalian dalam belajar menggunakan metode ini, kalian bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Bisa terdiri dari 2 orang, 3 orang, atau maksimal 4 orang dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan kita ulangi, yaitu dengan melakukan jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Yang kedua yaitu, metode pembelajaran yang kedua yaitu daring method atau metode daring. Daring merupakan kepanjangan dari dalam jaringan. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, di mana pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh, metode dalam jaringan atau daring bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa metode dalam jaringan atau daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah masing-masing dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Jadi dengan metode daring ini kalian bisa memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di tempat tinggal kalian untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Metode daring ini sangat cocok diterapkan bagi para siswa, apalagi siswa yang kekinian, siswa-siswa milenial yang kekinian, yang sudah tidak gaptek lagi dengan teknologi, khususnya gadget atau handphone. Karena dengan menggunakan teknologi ini, pembelajaran bisa lebih efektif. Hal-hal yang kurang paham
kalian bisa mengkonfirmasikan atau mengkonsultasikan kepada guru bidang masing-masing. Peserta mat bersama yang kami banggakan, metode KBM yang ketiga yaitu metode luring atau metode luar jaringan. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi dengan metode luring ini sebenarnya pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan mendapatkan izin dari berbagai pihak yang ada. Apakah itu orang tua, komite sekolah, madrasah, pengelola yayasan, kemudian dari pemerintah setempat. Metode ini sangat pas buat belajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, zona-zona yang cukup aman dari dampak COVID-19, terutama dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat, atau kalau dulu bahasanya menggunakan istilah new normal. Jadi masa-masa pandemi seperti ini dibuat seolah-olah tidak ada, dibuat seolah-olah sudah normal kembali tanpa menafikan protokol kesehatan. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran. Jadi kalau satu kelas itu belajarnya 40 siswa, maka yang diperbolehkan masuk hanya 20 siswa, bergantian. Atau menggunakan shift model, metode shift, untuk menghindari kerumunan. Model pembelajaran luring ini disarankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit-belit, digunakan untuk menyiasati pembelajaran agar siswa mudah memahaminya. Karena tidak semua mata pelajaran bisa dengan mudah disampaikan secara daring. Ada beberapa mata pelajaran yang dalam waktu-waktu tertentu memang harus bertemu atau bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Misalnya seperti mata pelajaran bahasa Arab atau mata pelajaran matematika, mata pelajaran kimia, mata pelajaran fisika, yang semuanya harus mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari Bapak Ibu guru. Sementara untuk metode pelajaran-pelajaran yang lain, dengan pantauan kontrol dari Bapak Ibu guru bisa dilakukan KBM secara mandiri. Kemudian metode yang keempat yaitu metode kegiatan belajar mengajar home visit method atau metode kunjungan ke rumah. Seperti metode-metode yang lain, home visit atau kunjungan ke rumah merupakan salah satu opsi, salah satu alternatif pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi dengan metode ini Bapak Ibu guru bisa mendatangi kalian atau mendatangi rumah kalian untuk menyampaikan materi pelajaran.
Metode ini juga disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day dari salah satu lembaga pendidikan, di mana yang menyampaikan yaitu Dr. Mahfud Fauzi MPD, yang mana metode ini menurut beliau sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadai. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada para siswa bisa tersampaikan dengan baik dan sangat efektif. Karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksanakan dengan baik. Kemudian metode yang kelima yaitu integrated curriculum. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI, yaitu Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif merujuk pada proyek base. Jadi pembelajaran yang berbasis pada proyek. Jadi hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Misalnya mata pelajaran sosiologi. Kalian boleh membentuk kelompok untuk melaksanakan proyek atau mengerjakan tugas-tugas proyek yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Seperti memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat, aturan-aturan yang ada di masyarakat, atau perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, kalian bisa mencatatnya, bisa mengidentifikasinya, mana yang masuk dalam hal-hal tersebut. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja. Jadi dengan menggunakan integrated curriculum, sebenarnya ketika kalian belajar salah satu mata pelajaran, kalian tidak hanya akan mendapatkan ilmu dari satu mata pelajaran, tetapi kalian akan mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran. Jadi di masyarakat itu, di luar itu, dengan menggunakan metode proyek ini, kalian bisa langsung belajar apa itu sosiologi, apa itu pendidikan kewarganegaraan. Itu. Menjadi warga negara yang baik itu seperti apa? Menjadi anggota masyarakat yang baik itu seperti apa? Itu kalau kita mau mengintegrasikan mata pelajaran sosiologi dengan PPKN. Tentu juga dengan mata pelajaran yang lain. Untuk jurusan ilmu pengetahuan alam, kalian bisa dengan mudah mendapatkan contoh-contoh dari berbagai mata pelajaran yang ada di jurusan ilmu pengetahuan alam. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Kalian akan dengan mudah memperhatikan secara langsung yang ada di sekitar kalian. Air itu adalah bagian dari kimia. Ekosistem. Biotik, abiotik, itu kan bagian dari mata pelajaran biologi. Nah, itu kalian bisa menemukan secara langsung ketika kalian misalnya mendapatkan tugas sosiologi, mendapatkan tugas PPKN dan lain sebagainya, kalian bisa memperhatikan secara langsung. Itu namanya integrated curriculum. Kemudian yang terakhir, metode pembelajaran yang akan kita gunakan atau bisa menjadi alternatif yang bisa kita gunakan,
yaitu blended learning. Metode blended learning yaitu metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu metode ini menggunakan daring sekaligus atau tatap muka melalui video conference. Jadi meskipun para siswa dan para guru melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi Bapak Ibu guru dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan metode video conference, Bapak Ibu guru akan langsung tahu aktivitas belajar kalian, kalian bisa menanyakan langsung kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi dalam belajar. Salah seorang tokoh pendidikan yang bernama Yane Henaditra mengungkapkan bahwa metode blended learning adalah salah satu metode belajar yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif dari para siswa. Namun demikian, dengan menggunakan metode video belajar blended learning ini yang lebih mengedepankan pada video conference, tentu tidak akan terlepas dari biaya yang tidak sedikit. Paling tidak kuota harus selalu terpenuhi. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan pada awal abad 21. Namun seiring dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, metode yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai lebih bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang paling cocok untuk para siswa di Indonesia pada umumnya. Nah, itulah dari jurusan-jurusan yang ada di MA Lisan dan metode-metode pembelajaran yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada para siswa. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, supaya kita lekas terbebas dari pandemi ini. Demikian materi ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.